Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga kali ini 15 April 2020. Dan kita awali kebaktian kita dengan bersama-sama memuji Tuhan lagu Bapa Sorgawi. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita naikkan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Tuhan Allah kami, Allah yang setia dan selalu melindungi kami. Saat ini kami menyediakan hati, pikiran, bahkan kehidupan kami untuk beristirahat sejenak dari berbagai kesibukan kami, dan kami menyediakan waktu kami untuk mendengar firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada kami pertolongan supaya kami memahami firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Terlebih lagi kiranya firman-Mu masih dalam suasana sukacita Paskah akan menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami di saat kami berdiam di rumah melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan di rumah dalam rangka social distancing. Kiranya kami senantiasa berlimpah-limpah dalam kasih, sukacita, dan pengharapan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 17, tapi kita hanya akan membaca dari ayat 14 sampai 17. Demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di tengah situasi yang masih tetap harus kita jalani, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tema untuk kebaktian rumah tangga saat ini adalah hidup sebagai manusia baru yang memberitakan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan misalnya anak-anak kita diberikan mainan baru, bagaimana perasaan anak-anak? Pasti kita lihat mereka kan senang ya diberikan mainan baru, bahkan kadang-kadang mainan barunya dibawa ke tempat tidur, ya tidak mau ditinggal mainan barunya. Itu karena memang senang dengan sesuatu yang baru, termasuk mainan baru. Demikian pula dengan kehidupan kita, pembacaan Alkitab kita ada di bawah judul perikop manusia baru. Sebagai manusia baru, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Kolose, sebagai manusia baru yang sudah meninggalkan kedagingan atau manusia lamanya, seperti hawa nafsu, kemarahan, egoisme, kegeraman, dan lain sebagainya, itu diubahkan. Kemudian menjadi manusia baru yang menerapkan kasih. Kasih dari siapakah itu? Yaitu kasih dari Yesus Kristus yang membaharui persekutuan umat Tuhan yang ada di Kolose. Dan sebagai dampak dari kehidupan yang sudah dibaharui, maka mereka ketika mengenakan kasih, mereka melakukan segala perbuatan, segala sesuatunya dalam kasih Kristus. Bahkan dikatakan damai sejahtera Kristus juga memerintah di dalam hati mereka. Jadi ketika mereka berelasi dengan orang lain, mereka kemudian hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Ada kerendahan hati, ada kemurahan juga, ada kelemah lembutan, ada kesabaran yang menggantikan perilaku mereka, karakter mereka sebagai manusia yang lama, yang dipenuhi oleh kebencian, oleh hawa nafsu. Ini kehidupan yang beralih, yang bertransformasi dari manusia lama ke manusia baru, mendatangkan sukacita tersendiri. Dan hidup sebagai manusia baru itu juga harus diwujud nyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Bahkan dikatakan segala sesuatunya harus dilakukan dengan penuh ucapan syukur, berarti kan ada sukacita. Selain itu juga dilakukan dalam nama Allah Bapa kita, dan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Begitu pengantarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan masuk dalam pertanyaan untuk didiskusikan. Tapi enaknya diskusinya kalau ada orang ya. Nanti saya perhatikan di sini ada siapa. Oh, ada Bu Ani. Bu Ani, sini dulu Bu Ani. Kita diskusi sebentar Bu Ani. Mana Bu Ani? Mari Bu Ani. Mana suaranya Bu Ani? Ya Bu. Ya, mari sini. Ya, ini ada bahan untuk didiskusikan Bu Ani. Tadi kan saya udah panggil Ibu ya, gitu. Pertanyaannya gampang-gampang aja Ibu, nggak usah stres ya. Ini pertanyaannya menurut kita, termasuk menurut Ibu Ani nih, bentuk kasih seperti apakah yang kita wujud nyatakan dalam suasana sukacita Paskah nih Bu? Gimana menurut Ibu? Baik Bu, kalau menurut saya untuk di dalam keluarga itu, misalnya sekarang kan anak-anak di sekolah ini kembali belajarnya di rumah. Nah itu anak-anak kan suka bosen gitu ya Bu, hampir 2 minggu nih di rumah. Bagaimana caranya untuk supaya orang tua membangkitkan semangat anak-anak untuk selalu semangat belajar di rumah, bermainan bersama keluarga di rumah, supaya anak-anaknya tidak bosen gitu Bu. Ya, apalagi kan kemarin Paskahnya juga tidak bisa yang rame-rame, biasa Iya. mencari telur Paskah ya, itu dia. terus harus belajar di rumah gitu ya, terus cukup lama juga ya. Ya, Bu. Bahkan katanya ada anak-anak yang agak stres Bu, diajar oleh ibu-ibunya gitu Ibunya loh, oleh lebih galak ya, Bu, mama-mamanya ya? gitu ya. Mungkin sedikit saya mau kasih pantun ya. Anak-anak belajar di rumah, semua kangen ingin sekolah. Belajar di rumah, ibunya marah-marah. Hati anak-anak jadi susah tuh, gitu. Ya, Repot juga ya Bu ya. Jangan marah-marah, apalagi masih suasana Paskah ya, ngajarin anak jangan marah-marah. Terus saya dengar juga ibu-ibunya nih marah-marah terus ke bapak-bapaknya.
Kan harusnya seneng ya ngumpul, tapi Iya. katanya marah-marah. Kenapa tuh, Jadi Bu? hilang sukacitanya. Karena mungkin bapak-bapaknya juga stres di rumah ya. Karena si ibu mendengar ibu-ibunya marah-marah terus sama istrinya gitu kan. Istrinya marah-marah sama bapaknya juga uring-uringan, mungkin banyak yang dipikirkan ya. Pekerjaan gitu ya, terus diam di rumah kelamaan juga, bagaimana mata pencahariannya, banyak hal ya. Tapi di tengah situasi sosial atau physical distancing, bagaimana kita tetap memelihara pengharapan kita, memelihara sukacita kita. Karena pasca itu kan mengubahkan, Bu, Ya. dari ketakutan menjadi kemudian harapan. Dari kematian ada kebangkitan. Kan seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita yang sudah dibaharui oleh Kristus ini hidup dalam kasih, mewartakan kasih Tuhan. Kemudian ada lagi nggak, Bu, bentuk kasih kita? Bukan hanya di intern keluarga, tetapi action keluar seperti apa gitu. Kalau itu misalnya seperti pekerja-pekerja harian, Bu. Ya. Seperti pedagang kaki lima, ojek online, terus yang pekerjaannya misalnya tukang beca, itu kan semuanya harian, Bu. Mungkin kita bisa membantu, walaupun tidak terlalu banyak ya, Bu. Kita membantu mereka itu untuk sedikit sembako masing-masing. Tapi ya sepertinya sih ada juga tantangannya ya, Bu ya. Kalau yang seperti itu ya, Bu. Iya. Menurut Ibu apa kesulitannya atau tantangannya? Mungkin tantangannya kita sih niatnya baik nih, Bu, mau membantu. Cuma suka ada juga yang nggak diterima baik, Bu, niatnya kita yang baik ini. Iya, Bu. hanya kalau memang berangkat dari niat baik kita ya, berbagi kasih karena sukacita kehidupan baru, jangan kemudian tantangan itu menghentikan niat baik kita untuk berbuat kasih. Yang penting tunjukkan bahwa perbuatan kasih kita itu tulus. Ya, tulus karena apa? Kita sudah menerima kasih Tuhan dan kita juga ingin membagikan kasih. Itu saja menurut saya ya. Karena apapun yang namanya konsekuensi pasti ada. Perbuatan baik kita mungkin tidak selamanya diterima dengan baik. Mungkin ada orang yang maaf suuzon begitu ya. Ada orang yang mau cari panggung, pansos ya, panjat sosial atau apa gitu ya. Tapi menurut saya singkirkan dan hadapi kendala itu, kita tunjukkan dengan perbuatan baik kita. Bu Ani sendiri gimana aja nih dalam suasana social distancing nih? Ya di rumah aja sih, Bu, nggak kemana-mana. Itu juga lumayan pusing dan bosan, Bu, di rumah terus. Oh gitu ya, udah rindu bersekutu ya? Iya, Bu, ketemu teman-teman di gereja, Bu. Iya, ini juga saya dengar bapak-bapak juga udah ya uring-uringan. Sedikit ada pantun nih buat bapak-bapak ya, udah banyak nih ya yang pengen keluar rumah nih bapak-bapak nih ya. Ya, bapak-bapak kangen ingin mancing. Karena di rumah pada boring. Selama masa social distancing. Atau bapak-bapak bantuin ibu-ibu bikin kue kering. Nah, gitu, Bu. Supaya nggak marah-marah kan. Benar. Iya. Ada lagi nih buat kita sebagai umat Tuhan ya, Bu Ani ya. Apa, Bu? Beli ketan ke Balikpapan. Jauh nggak? Jauh banget, Jauh Bu. banget ya. Banyak waktu habis di jalan. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan tetap setia dalam iman ya. Jadi saya pikir harus seperti itu ya, setia dalam iman walaupun kebaktiannya sendiri-sendiri di rumah-rumah tidak akan mengurangi sukacita Paskah kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita juga terus memelihara iman kita sebagai manusia yang sudah dibaharui, diampuni, diberikan anugerah keselamatan. Bagaimana kita kemudian mengungkapkan kasih dan sukacita bukan saja kepada saudara-saudara kita ya yang ini, tapi juga di intern kita. Bagaimana kita peduli kepada anggota jemaat kita, itu ya. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Dan di akhir renungan ini, Bu Ani, kira kita akan menutupnya ya renungan saat ini, yaitu dengan sebuah kalimat pendek. Nyari batu sama selasih. Manusia baru selalu penuh kasih. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saatnya kita mengumpulkan persembahan bagi kita sekalian. Dan silakan Bapak Ibu nanti kalau persembahannya sudah terkumpul bisa kemudian menyerahkannya kepada majelis atau pengurus wilayah, dan nanti majelis pembina wilayah ataupun pengurus wilayah akan menyerahkannya kepada bendahara majelis jemaat.
Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian lagu PKJ 200 Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu dalam doa. Kita membawakan doa persembahan, doa syafaat sekaligus doa penutup dan di dalamnya permohonan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang padamu menaikkan syukur kami karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai manusia baru, kiranya hidup kami memberitakan kasih Tuhan, mewujudkan kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian sukacita Paskah yang membaharui kehidupan kami dan kami meninggalkan manusia lama, kami mengenakan manusia yang baru, kami mengenakan kasih di dalamnya, kami juga membagikan kasih. Dan segala sesuatu yang kami lakukan kiranya hanya semata-mata membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga telah menghimpunkan persembahan, kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik dan benar bagi pelayanan dan juga bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan bagi anak-anak yang sedang belajar di rumah, kiranya para orang tua diberikan kesabaran untuk mendampingi mereka. Anak-anak juga tetap tidak kehilangan sukacitanya. Bahkan mereka tetap memiliki semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Bagi kami juga para orang tua kiranya dapat mendampingi anak-anak kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan penuh kasih sayang. Bagi kami yang sedang berada di rumah, tinggal di rumah, kiranya akan banyak hal yang dapat kami kerjakan. Bahkan kami bersyukur karena dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami setiap saat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kiranya perawatan yang dijalani baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang sakit pada umumnya maupun sakit karena COVID-19, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kesukacitaan, ketekunan, ketabahan, kesabaran supaya mereka bisa pulih kembali di hari-hari yang akan datang. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu dalam masa sosial atau physical distancing ini. Kiranya tetap dapat memelihara kerjasama yang baik untuk seluruh majelis jemaat, komisi-komisi dan bagian-bagian terkait. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara dalam rangka pemerintah kami mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya seluruh komponen bangsa bisa bekerja sama mengatasi berbagai persoalan khususnya penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menaati himbauan dan ketentuan serta peraturan yang diberikan oleh pemerintah di negara kami demi keberlangsungan kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya juga umat manusia di dunia ini pada umumnya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan oleh negara-negara lain pun kiranya
kami dapat mengambil hikmah pembelajaran berharga supaya COVID-19 cepat berlalu, bukan saja di Indonesia tapi dari dunia ini. Inilah harapan dan doa kami ya Tuhan, disertai keyakinan bahwa damai sejahtera Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.